Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang sinting itu perlu dikasari, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi. Benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Nah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat. Salah satu dari modal hidup itu adalah akhlak, budi pekerti. Nah, oleh karena itu kita sebagai umaro harus tahu sebab musababnya, harus bijaksana mengatasinya, dan harus bisa mengayomi. Buatlah rakyat menjadi tentram. Ada rasa aman pada diri mereka. Jangan membuat mereka jadi takut pada kita. Dan jangan membuat mereka jadi seperti Angkoro. Dari baik, kaya, sampai akhirnya jadi penjudi, miskin, dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama, termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Untuk itu perlu diberi pengertian. Sentuh hatinya, perasaannya, sampai dia sadar. Saat ini masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Nanti pada hari kiamat yang dijanjikan Allah, semuanya akan hancur. Itu yang harus kita yakini. Salah satu dari rukun iman. Masya Allah. Apa yang benar kiamat itu ada? Sebagai muslim harus percaya itu. Luwung, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir, kafir, usir kafir, kafir, usir kafir, kafir, kafir. Kamu sama kafir, minggat kafir, sabar, kafir ini. Sabar. Kafir nenggene. Ingat, jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir. Karena itu merupakan suatu hukuman. Auzubillah min zalik. Dia bukan Islam, Kanjeng Sunan. Biar Pak Angkoro. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Batu sebesar apapun, kalau tertimpa tetesan air terus-menerus, akan hancur. Bukan begitu?
Nah, pada hari kiamat nanti, tiada lagi keterima segala minta ampun serta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, dihayati serta diimani. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah. Tiada terberikan siksa Allah di akhirat nanti. Siksa yang teramat berat. Manusia itu yang menerangkan atau menjelaskan. Apabila bintang-bintang jatuh bersemangat dan manakala lautan dijadikan uap, dan bila mana kuburan-kuburan dibongkar, maka diam-diam semua akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah disalahkannya. Apakah yang telah memperdayakan kamu buat durhaka terhadap Tuhan yang Maha Besar, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Bahkan kamu menciptakan hari pembalasan. Pada sesungguhnya bangsa ada malaikat-malaikat yang mengawal, yang mulia, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan ini. Benar-benar berada di dalam. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada dalam sekali lagi saya bertanya, apakah sedulur-sedulur? Lagi saya bertanya, apakah sedulur-sedulur percaya dan yakin akan adanya hari kiamat? Yakin. Percaya. Bagus. Begitulah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, jadi, maka jadilah.